kok bolak-balik ini. Nggih, nggih. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan usulan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Gresik dengan Kualita Pendidikan Indonesia. Dengan usulan kolaborasi yang akan kami kembangkan adalah sistem pembelajaran online dengan alur gamifikasi untuk siswa sekolah dasar diaspora. Dengan tim pengusul dari Universitas Muhammadiyah Gresik, saya sendiri, Dr. Sri Suryanti. Yang kedua, Bapak Dr. Slamet Asari. Yang ketiga, Ibu Hurun Lu'lu'il Maknun MPD. Yang keempat, Bapak Dr. Nirwanto M. Hum. Dan kelima, Bapak Nanang Khairul Umam MPD. Serta 20 mahasiswa dari keempat program studi yang juga akan berkontribusi di dalam program ini. Mitra kami adalah Kualita Pendidikan Indonesia atau KPI, sedangkan masyarakat penerima manfaat adalah SD Muhammadiyah Manyar yang telah menyelenggarakan pembelajaran daring untuk siswa diaspora. Sedangkan kategori kolaborasi ini masuk dalam skema A3, yaitu pengembangan produk inovasi bersama Dudi atau mitra. Urgensi inovasi yang kami usulkan, yang pertama, fakta bahwa pembelajaran online selama ini telah menyebabkan learning loss yang tinggi, khususnya di jenjang sekolah dasar, yang learning loss ini berkontradiksi dengan fakta juga bahwa siswa sekolah dasar khususnya ini mengalami kecanduan game online dengan kategori kecanduan ini sebesar 46% itu kecanduan berat dan sisanya adalah kecanduan ringan. Nah, ini tentunya perlu mendapatkan perhatian bahwa siswa kecanduan game online, namun ketika belajar online justru siswa tidak berhasil ya, bahkan menyebabkan learning loss. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta juga bahwa masyarakat diaspora yang tinggal di luar negeri ini mengharapkan putra-putrinya tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan karakter keindonesiaan dan budaya ketimuran dan juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, masyarakat penerima manfaat yaitu SD Muhammadiyah Manyar selama ini telah menyelenggarakan atau telah menampung siswa diaspora dari Australia dan Belanda mulai tahun 2018 sampai 2022. Namun pelayanan yang mereka berikan ini belum optimal karena belum adanya sistem atau platform online secara khusus yang menangani dan menyediakan pembelajaran online untuk siswa diaspora. Yang keempat, inovasi platform pembelajaran online yang kami usulkan ini menyajikan pembelajaran inovatif dengan alur gamifikasi dengan harapan nanti siswa akan nyaman ketika belajar, bahkan sebagaimana siswa kecanduan di game, mereka juga akan candu untuk belajar. Selain itu, platform ini menyediakan konten pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila sehingga sangat tepat bagi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Inovasi yang diusulkan, keluaran utama dari program ini adalah prototipe platform pembelajaran online untuk siswa sekolah dasar dengan alur gamifikasi. Secara detail, bagaimana alur dari platform ini akan dijelaskan oleh mitra. Dalam hal ini Pak Indra, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti. Jadi dari alur aplikasi ini, itu setelah siswa login, nanti siswa akan bisa belajar mandiri begitu ya di dalam platform ini. Dimulai dari ada fitur gamifikasi, di mana nanti siswa akan melihat ya mereka akan membangun kota mereka masing-masing gitu ya. Nah, untuk membangun kota tersebut nanti mereka akan memerlukan resource yang akan didapatkan dari proses belajar mereka. Dimulai belajar dari membaca di perpustakaan online, mengerjakan tugas, menjawab kuis,
dan juga menonton video pembelajaran gitu ya. Selain itu juga ada fitur kelas, fitur profile, jadwal, dan juga klub, di mana klub ini nanti akan membantu di sisi ekstrakurikuler siswa begitu ya. Nah, untuk fitur kelas di situ nanti ada chat untuk membantu siswa biar bisa berdiskusi dengan siswa yang lain atau dengan guru mereka. Tugas dan mengumpulkan tugas di sana, dan juga video materi atau materi-materi bahan ajar yang akan nanti mereka bisa akses dalam fitur kelas tersebut. Untuk di fitur profile nanti akan ada biodata lengkap dari setiap siswa dan juga progres belajar mereka. Untuk di fitur jadwal ada fitur kelas yang nanti akan bisa diklik, lalu nanti mereka bisa melihat jadwal mereka untuk 1 pekan ini begitu. Itu untuk flowchart nanti dari flowchart besar dari platform ini gitu. Mungkin itu, saya kembalikan lagi mungkin ke Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Indra. Berikutnya terkait dengan masih dengan inovasi yang diusulkan. Jadi inovasi ini didukung oleh rekam jejak tim pengusul maupun rekam jejak dari DUDI. Rekam jejak tim pengusul sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, tim keseluruhan anggota tim ini concern di dalam penyelenggaraan pembelajaran daring mulai dari pendapatan hibah pada Indonesia yang berorientasi revolusi industri 4.0 mulai dari tahun 2017-2018, kemudian pengelolaan pembelajaran daring di Universitas Muhammadiyah Gresik sendiri, kemudian di akhir tahun 2022 selama 2 tahun pengembangan aplikasi pengukuran kualitas online learning yang juga telah menghasilkan software aplikasi dan telah dilindungi oleh hak cipta. Selain itu juga tim ini aktif di dalam memberikan pendampingan pada guru-guru di dalam mengembangkan konten pembelajaran baik daring maupun luring. Kemudian tim pengusul ini terdiri dari keilmuan yang multidisiplin, yaitu dari 1 dosen PPG, kemudian 1 dosen dari Prodi Pendidikan Matematik, 2 dosen dari PBI, dan 1 dosen dari BGSD yang masing-masing memiliki kontribusi yang sesuai keilmuannya. Untuk tim dari PBI ini nanti akan mendukung dalam pengembangan konten dan juga karena yang dilayani nanti adalah masyarakat diaspora, maka konten ini nanti akan disediakan secara bilingual, sehingga nanti tim dari PBI bertanggung jawab terhadap dari sisi bahasa Inggris dari konten pembelajaran. Kemudian 1 dosen dari BGSD nanti akan bertanggung jawab terkait kurikulum di sekolah dasar. Begitu juga dengan dosen PBG dan juga pendidikan matematik akan berkontribusi dalam pengembangan kontennya. Dan juga 20 mahasiswa yang masing-masing akan berkontribusi. 20 mahasiswa ini berasal dari 5 mahasiswa dari Prodi PBG, 5 dari pendidikan matematik, 5 dari pendidikan bahasa Inggris, dan 5 dari PGSD. Kemudian rekam jejak tim mitra sendiri juga sangat mendukung di dalam inovasi yang diusulkan ini. KPI merupakan lembaga konsultan pendidikan yang concern di dalam memberikan pendampingan dan juga konsultasi pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia khususnya ini akan menjadi pendidikan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dari hingga 2022 KPI ini telah memberikan jasa pelatihan kepada sebanyak 242.927 peserta dari 34 provinsi dan 172 kabupaten dari berbagai sekolah dan instansi. Dan juga pengalaman DUDI di dalam pengembangan aplikasi dan platform-platform sekolah ini juga telah menghasilkan produk-produk ICT sekolah, diantaranya platform manajemen sekolah, kemudian platform LCMS, dan juga platform assessment, dan kesemuanya dapat diakses secara terbuka di web yang telah kami juga sediakan di PPT. Kemudian usulan ini tentunya harapannya memberikan manfaat dan dampak baik bagi perguruan tinggi, bagi mitra, bagi sekolah penerima manfaat ataupun masyarakat secara umum.
Manfaat bagi perguruan tinggi khususnya dari program ini adalah satu, menghasilkan produk inovasi. Kedua, mendukung dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian menunjang program perkuliahan berbasis case study atau problem based learning untuk beberapa mata kuliah di masing-masing prodi yang terlibat. Dan meningkatkan artikel ilmiah bereputasi, menghasilkan buku dan hak kekayaan intelektual, dan tentunya impact-nya adalah pada peningkatan IKU perguruan tinggi. Manfaat yang kedua bagi mitra. Manfaat bagi mitra tentunya dari program ini adalah menghadirkan satu rancangan atau platform pembelajaran online yang memiliki add value tentunya dengan adanya kurikulum dan konten pembelajaran online berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya keindonesiaan. Dan tentunya meningkatkan citra Dudi sebagai konsultan pendidikan yang mampu menghadirkan produk inovasi unggulan. Sedangkan manfaat dari sekolah mitra, tentunya produk ini akan sangat membantu dan mendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang sudah berjalan di sekolah mitra saat ini untuk melayani siswa diaspora. Bagi masyarakat umum tentunya ke depan produk ini juga bisa melayani masyarakat umum yang menginginkan putra-putrinya sekolah secara online dengan menggunakan kurikulum nasional yang berkualitas. Nah, dari produk ini dampak terhadap peningkatan IKU, ada 5 IKU yang menjadi sasaran dari program ini. Yang pertama IKU 2. Dari IKU 2 ini terkait dengan persentase mahasiswa yang magang di luar kampus, yaitu kegiatan mahasiswa akan magang di KPI selama 1 semester dalam rangka pengembangan platform dan juga mendukung dalam pengembangan konten pembelajarannya. Kemudian di IKU 3, kolaborasi penelitian antara dosen dan juga KPI dan juga masyarakat penerima manfaat yang nantinya menghasilkan publikasi artikel ilmiah yang juga mendukung di IKU 5. Dalam proses pengembangan konten pembelajaran ini akan menghasilkan buku ajar berbasis case method dan juga project based learning, dan juga berkaitan dengan produk akhir ini akan menghasilkan hak paten sederhana dari produk Rekacipta yang dihasilkan. Kemudian IKU 4 menghadirkan praktisi dari KPI maupun masyarakat penerima manfaat ketika proses di dalam menghasilkan produk ini. Yang terakhir adalah IKU 7, yaitu penerapan case method dan project based learning pada beberapa mata kuliah di masing-masing program studi. Demikian paparan dari usulan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga KPI. Sangat besar harapan kami usulan ini mendapatkan perhatian dari tim reviewer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hurun, hasil di stop dulu, Bu.